Ya, melanjutkan episode kemarin. Di episode sebelumnya, Ye Yuan menghajar habis-habisan putra pertama atau Ye Kun. Ye Kun dibuat tak berdaya, bahkan dia menjadi seorang sampah. Tapi sebelum melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum like and subscribe, jangan lupa untuk like and subscribe ya teman-teman. Dan juga bagi kalian yang ingin traktir Mimin, kalian bisa traktir Mimin lewat super thanks atau link Saweria. Link Saweria ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, langsung aja ke alur ceritanya. Kini terlihat di kediaman Patriark. Banyak sekali orang-orang yang tergeletak di lantai. Di tengah itu ternyata masih ada seseorang yang masih hidup. Namun dia sudah sakaratul maut. Namun dengan sekuat tenaga, ia berkata untuk segera mengirim pesan kepada sang Patriark Agung. Di situ Ye Yuan sangatlah senang karena selain menyerap banyak kultivasi, tetapi juga ia menemukan kunci harta karun pribadi sang leluhur. Selain itu, Ye Yuan juga kepikiran tentang Ye Kun yang dibuat menjadi sampah olehnya, karena pasti ayahnya tidak akan membiarkannya ketika kembali nanti. Ya, Ye Changhe, ayah dari Ye Kun. Ia merupakan leluhur dari keluarga Ye, seorang master yang berada di ranah keyboard tahap kedua. Sedangkan Ye Yuan sendiri masih berada di tahap ke-6 dari body temperate. Jadi meskipun Ye Yuan memiliki kecepatan serangan 3 kali lipat, Ye Yuan mungkin tidak mampu mengalahkannya. Ya, jadi Ye Yuan harus meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu. Dan kini ada sebuah notifikasi yang memberitahu Ye Yuan bahwa ada sebuah harta karun besar terdeteksi 5 meter ke arah tenggara. Maka dari itu, Ye Yuan yang penasaran langsung segera pergi mencari harta karun itu. Dan kini Ye Yuan sudah berada di depan pintu dari ruangan harta karun yang disebutkan oleh sistem. Di situ juga ada sebuah celah untuk memasukkan kunci dari tempat itu. Ye Yuan dengan segera langsung memasukkan kunci itu. Dan ya, ruangan harta karun itu mulai terbuka. Di dalam sana banyak sekali harta karun yang sangat berharga, seperti rumput esensi, pil elemen dalam lapisan kelima, dan beberapa teknik seni bela diri dan lainnya. Ya, intinya banyaklah barang-barang berharga di situ. Ye Yuan di situ langsung menyerap semua. Beberapa. Ya, karena ada yang disimpan oleh Ye Yuan. Ye Yuan menyerap harta itu, dan notifikasi pun terus bermunculan memberitahu Ye Yuan, hingga akhirnya notifikasi memperlihatkan bahwa Ye Yuan sekarang mencapai tahap ke-9 dari body temperate. Dan kini panel atribut milik Ye Yuan terpampang di hadapan Ye Yuan. Di situ yang paling mencolok adalah bahwa Ye Yuan bisa naik ke tahap pertama ranah Q-Blood apabila poin Ye Yuan sudah melebihi ambang batas. Ya, meskipun itu masih kurang banyak sih, karena poin pengalaman Ye Yuan sekarang cuma 800 dari 60.000. Ya, itu sih tidak masalah. Tapi di tengah itu, tiba-tiba ada notifikasi yang memberitahu Ye Yuan kalau ada sebuah pedang spiritual weapon spirit Escutcheon, lapisan ketiga. Tentu saja, Ye Yuan yang mendapati itu, ia cukup senang. Ia juga tidak menyangka kalau Ye Changhe memiliki senjata spiritual lapisan ketiga di dalam koleksinya. Ya, itu baik bagi dirinya karena senjata itu akan menjadi miliknya. Ye Yuan kini langsung menyimpan pedang itu ke ruang penyimpanan miliknya. Ye Yuan cukup beruntung karena sistem miliknya memiliki sebuah ruangan penyimpanan yang tak terbatas. Hahaha, Ye Changhe pasti tidak membayangkan bahwa senjatanya suatu hari nanti akan menghabisinya. Kini Ye Yuan telah keluar dari tempat harta karun itu, karena ya, sudah tidak ada lagi yang bisa diserap olehnya. Jadi di sini Ye Yuan berniatan untuk segera kembali saja. Di tengah itu ada seseorang yang memanggil dirinya, dan ternyata orang itu adalah kepala pelayan keluarga Ye. Dia bernama Wu Mo. Ya, Ye Yuan bertanya kepada Paman Wu, kenapa dirinya ada di tempat ini. Tapi di situ Paman Wu langsung menarik Ye Yuan dan menyuruhnya untuk tidak membahas itu di sini, karena master atau ayah Ye Yuan baru saja kembali dan mencari Ye Yuan kemana-mana. Scene kini beralih di kediaman Ye Yuan. Di situ ada seseorang yang tengah terluka parah, bahkan batuknya mengeluarkan cairan merah. Ya, dia adalah master keluarga Ye Wung Suang, ayah dari Ye Yuan.
Seorang pelayan yang ada di situ sangat khawatir dengan kondisi ayah Ye Yuan. Ia menyuruhnya untuk lebih baik untuk beristirahat saja karena luka yang dialaminya cukuplah parah. Dan juga Tuan Muda Ye Yuan pastilah baik-baik saja. Tapi ayah Ye Yuan tidak mau percaya sebelum ia melihat Ye Yuan dengan matanya sendiri. Tak lama ia berkata begitu. Secara tiba-tiba Ye Yuan sudah ada di hadapannya. Ye Wusuang yang melihat Ye Yuan masih baik-baik saja, ia sangat terharu. Di lain sisi Ye Yuan yang melihat ayahnya yang tengah terluka, ia sangat khawatir. Dan ia bertanya kepada Paman Wu tentang apa yang terjadi pada ayahnya. Paman Wu pun jelaskan kepada Ye Yuan bahwa sang master keluarga yang mendengar Ye Yuan diracun, ia berusaha untuk mencari sebuah penawar racun. Dia terluka parah karena dia memasuki rawa berkabut yang berbahaya untuk memusnahkan binatang iblis. Dan kini ayah Ye Yuan menyuruh pelayannya untuk mengambil ramuan yang ia dapatkan untuk mengobati racun yang ada di tubuh Ye Yuan. Ya, padahal semua racun yang ada di tubuh Ye Yuan sudah menghilang. Ayah Ye Yuan kemudian memberikan ramuan itu kepada Ye Yuan. Ya, itu adalah misterius eliksir. Meskipun efeknya hanya bisa menetralkan 30% racun saja, tapi ayah Ye Yuan berharap itu bisa membuat Ye Yuan jadi lebih baik. Dan sisanya nanti ia akan mencari ramuan yang bisa menghilangkan seluruh racunnya. Ye Yuan sangat terharu dan terkesan dengan pengorbanan ayahnya. Meskipun ramuan itu hanya bisa menetralkan 30% saja, tapi ia telah berkorban dan mempertaruhkan nyawanya demi anaknya. Ya, itulah bukti sejati dari pengorbanan seorang ayah. Meskipun dirinya terluka sakit parah, lelah, lapar, kedinginan, namun demi keselamatan dan kebahagiaan seorang anak, ia rela mengorbankan semuanya. Kasih sayang seorang ayah adalah bukti dari sebuah pengorbanan sejati. Ya, maaf, Mimin terbawa suasana ya guys ya. Ye Yuan kemudian menggunakan skillnya untuk menyembuhkan semua luka yang dialami ayahnya. Bahkan ayahnya dibuat kaget karena tingkat kultivasi milik Ye Yuan meningkat dan dia membantunya untuk menyembuhkan lukanya. Ye Yuan beralasan bahwa dia telah tercerahkan oleh seorang master dan racun di tubuhnya juga telah terangkat. Ye Yuan juga memberitahu ayahnya bahwa kultivasinya sekarang sudah kembali dan sekarang berada di tahap ke-9 dari body transfer. Ye Yuan juga memberikan sebuah ramuan penyembuh kepada ayahnya. Ayah Ye Yuan mengira ramuan itu dikasih oleh master milik Ye Yuan. Di sini Ye Yuan menjelaskan bahwa dia mendapatkannya saat menggeledah ruang harta Ye Changhe. Dan tidak hanya itu saja, Ye Yuan juga berkata bahwa dirinya juga menghancurkan hadiah milik Ye Kun dan membuatnya tidak bisa berkultivasi mulai sekarang. Waduh, kok agak belibet ya aku. Ya, semua orang yang mendengarnya dibuat kaget dan tak percaya dengan kenekatan Ye Yuan. Bahkan Paman Wu dan si pelayan berpikir ayah Ye Yuan pasti akan memarahi dengan semua yang dilakukan Ye Yuan. Namun di situ tidak sesuai dengan yang mereka pikirkan, karena ayah Ye Yuan malah tertawa dan memuji Ye Yuan. Hahaha, bagus sekali bocah. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan sesuatu yang luar biasa selama aku pergi, seperti yang diharapkan dari anakku. Di sisi lain Paman Wu dan si pelayan tengah panik tentang sesuatu yang akan terjadi pada mereka. Ya, di situ ayah Ye Yuan juga sedikit menasihati Ye Yuan karena Ye Yuan telah membuat Ye Kun menjadi cacat. Jadi, Ye Changhe pasti tidak akan membiarkannya. Ya, meskipun ayah Ye Yuan adalah kepala keluarga Ye, tapi dia telah diasingkan oleh Ye Changhe selama bertahun-tahun karena kultivasinya mengalami stagnasi pada tahap pertama kiblat. Dan 5 dari 8 leluhur memutuskan untuk memilih Ye Changhe. Mereka memiliki niatan untuk menggulingkan ayahnya Ye Yuan sebagai kepala keluarga. Jadi ayah Ye Yuan meminta Ye Yuan untuk selalu berhati-hati. Ye Yuan meminta ayahnya untuk tidak khawatir karena dirinya akan membuat orang-orang itu masuk hidup-hidup dan tidak bisa keluar hidup-hidup. Tak lama kemudian ada seseorang dengan arogan mendobrak pintu dan berteriak meminta semua orang yang ada di situ untuk mendengarkannya. Dengan petentang-petenteng, orang itu berkata bahwa Patriark Agung memerintahkan semua orang yang ada di situ untuk menghadiri ruang dewan. Dan ia juga menegaskan apabila ada penundaan, itu tidak akan ditoleransi. Waduh. Kini beralih di ruangan dewan.
terlihat di situ banyak sekali orang yang sedang berkumpul. Salah satu dari orang itu menyampaikan pesan kepada Ye Changhe bahwa Ye Yuan sudah berani memukul orang-orang mereka dan dia juga menyiksa Tuan Muda Ye Kun. Selain itu juga, Ye Yuan mengambil kunci ruangan harta dan mengambil semua hartanya. Ia memohon kepada Ye Changhe untuk membalaskan dendam Tuan Muda Ye Kun. Dan ya, Ye Changhe yang mendengarnya mulai terpancing. Ia memaki kesal kepada Ye Yuan. Patria kedua keluarga Ye juga berteriak marah karena Ye Yuan berani menyentuh rekan sebangsanya dan dia menyebut Ye Yuan lebih buruk daripada bajingan. Waduh, kok bisa ya? Emang orang ini maunya seenaknya sendiri aja nih. Waduh. Namun tiba-tiba terdengar suara pintu yang didobrak. Dan ya, itu adalah ulah dari Ye Yuan. Ia melempar dua orang yang petentang-petentang tadi. Waduh, kukira jagoan. Ternyata, jago bacot doang nih. Dengan lantang Ye Yuan berkata, "Bukankah kamu adalah bajingan yang menyerang rekan sebangsamu terlebih dahulu?" Di situ Ye Changhe sangat kesal karena Ye Yuan tak memiliki rasa hormat sama sekali kepada dirinya. Ia menganggap Ye Yuan menjadi sulit diatur sekarang. "Apa? Aku berubah? Hah, kaulah yang tidak mengikuti aturan, sialan. Dan sekarang kau memberitahuku aturan. Apa kualifikasimu? Apa kau layak berdiri di tempat ayahku? Apa kau terdiam karena ini adalah fakta?" Tak lama kemudian ayah Ye Yuan datang ke tempat kejadian. Ia meminta maaf kepada Ye Yuan atas keterlambatannya. Di situ ayah Ye Yuan berkata kepada Ye Changhe, "Ye Changhe, apa yang kamu maksud dengan tindakanmu hari ini? Apa kamu mencoba memberontak dengan bersikap paratisan secara terang-terangan?" Di situ Ye Changhe menanggapi perkataan dari ayah Ye Yuan. "Memberontak? Ye Wusuang, kualifikasimu biasa-biasa aja. Jika kamu tidak memiliki latar belakang yang baik, apakah kamu bisa menjadi kepala keluarga? Menurutku, posisi kepala keluarga harus dipegang oleh orang yang mampu." Dan kini Ye Changhe menoleh ke belakang dan meminta pendapat dari orang-orang yang ada di situ. Ya, karena intimidasi dari Ye Changhe, mereka membenarkan perkataan Ye Changhe. Ayah Ye Yuan di situ mempertanyakan kepada orang-orang itu, kenapa mereka menjadi seperti itu. Dan ternyata keluarga mereka tengah diancam. Apabila dia tidak menuruti perintah dari Ye Changhe, mungkin keluarga mereka akan dihabisi. Waduh. Ye Wusuang, jika kamu menghabisi anak brengsekmu itu sekarang juga, aku akan mengasihanimu dan mengampuni hidupmu. Ye Yuan di situ tersenyum dan berkata kepada Ye Changhe bahwa dia berarti ingin menjadi kepala keluarga. Maka dari itu, Ye Yuan ingin melihat seberapa besar kemampuan milik sang patriark. Ye Yuan langsung menerjang maju ke arah Ye Changhe. Bahkan Ye Changhe dibuat kaget dengan kecepatan milik Ye Yuan. Mereka berdua beradu skill milik mereka masing-masing. Ye Yuan menggunakan Fire Poison Plum dan sedangkan Ye Changhe menggunakan Dark Wind Plum. Boom! Peraduan serangan imbang sehingga membuat semua orang yang ada di situ tak percaya karena Ye Yuan bisa mengimbangi kekuatan Ye Changhe yang berada di kiblat tahap kedua. Ye Changhe memaki-maki Ye Yuan terus-menerus hingga akhirnya Ye Yuan berkata, "Hei, tidak bisakah kamu diam? Aku punya banyak kejutan untukmu." Dan kini Ye Yuan mengeluarkan pedang dari ruang penyimpanannya dan langsung menembaskannya ke arah Ye Changhe. Ya, Ye Changhe yang melihat pedang itu, ia sadar bahwa pedang itu adalah miliknya. Namun ya, Ye Changhe pun terkapar tak berdaya mengeluarkan cairan merah. Bagaimana rasanya kehilangan nyawa dengan pedangmu sendiri, Di tengah itu tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Ye Yuan secara diam-diam. Shalom. Untungnya Ye Yuan bisa menghindari serangan itu. "Ye Yuan, kamu tidak hanya menghancurkan menantu pilihan keluarga Ye Kun, tapi sekarang kamu dengan ceroboh menghabisi Ye Changhe. Apakah kamu benar-benar mengabaikan keluargamu?" Iya, orang-orang berjubah itu adalah orang-orang dari keluarga Yang. Keluarga yang merupakan salah satu 4 keluarga besar yang memegang posisi kuat di Kabupaten Qingyang. Dahulu kala Ye Kun ingin menikah dengan keluarga Yang. Keluarga yang tidak hanya ingin keluarga Ye bergabung dan keluarga mereka, namun mereka juga meminta seluruh keluarga Ye untuk melepas nama keluarga asli mereka dan menjadi keluarga anak perusahaan dari keluarga Yang. Ya,
Intinya keluarga yang ingin menghapus keluarga Y dari peradaban. Ya. Tidak heran orang tua itu begitu sombong. Mungkinkah dia mencoba menyanjung keluarga Yang? Keluargaku bukanlah keluarga bergengsi, tapi kami tidak akan melakukan hal buruk seperti itu. Orang dari keluarga Yang itu memaki kesal kepada Ye Yuan, dan ia juga menyuruh Ye Yuan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, dan ia akan membuat ayah Ye Yuan mokat dengan tenang. Rekan dari orang itu meminta untuk dirinya saja yang menyiksa Ye Yuan. Ia langsung mengeluarkan pedang miliknya. Ia kemudian menerjang maju mengayunkan pedangnya ke arah Ye Yuan. Namun dengan mudah ya guys ya, Ye Yuan bisa menahan pedang itu hanya dengan 2 jarinya. Orang itu sangat kaget karena serangannya dapat ditahan dengan mudah oleh Ye Yuan. Sepertinya ranah kiblat tahap ketiga tidak sekuat itu ya. Dan Ye Yuan pun langsung menghabisi orang itu. Semua orang yang melihatnya dibuat melongo tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Orang di situ menganggap Ye Yuan gila karena berani menghabisi sang patriark agung dan juga utusan keluarga Yang. Di situ Ye Yuan berkata, "Aku baru saja mengembalikan apa yang mereka coba lakukan padaku. Jika ada yang ingin menghabisiku, aku akan menghabisi mereka kembali." Di situ Ye Yuan mengeluarkan sebuah teknik pedang, dan ratusan pedang siap untuk mencabik-cabik targetnya. "Aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Kalian bisa menuruti ayahku dan bersumpah setia padanya, atau aku akan mencabik-cabik kalian." Dan teruntuk orang-orang dari keluarga Yang, Ye Yuan tahu kalau mereka sangat setia kepada Master Yang. Jadi Ye Yuan memutuskan untuk menghabisi mereka saja. Ye Yuan langsung melancarkan ratusan pedang ke arah orang-orang dari keluarga Yang. Orang itu pun memasang sebuah barrier untuk menahan serangan milik Ye Yuan. Tapi ya, tetap saja itu tidak berguna karena pedang Ye Yuan bisa menembus barrier milik orang itu. Dan akhirnya orang itu pun mokat. Waduh. Ye Yuan kemudian menyerap kultivasi milik orang-orang itu. Dan kini notifikasi pun muncul memberitahu bahwa Ye Yuan mendapatkan 60.000 poin pengalaman. Waduh. Jadi Ye Yuan sekarang sudah berada di ranah kiblat tahap kedua. Dan tidak hanya itu saja, kecepatan serangan Ye Yuan juga meningkat menjadi 5 kali lipat. Dari sini Ye Yuan baru sadar cara untuk meningkatkan kecepatannya adalah ia harus meningkatkan ranahnya juga. Di sisi lain, para pengkhianat itu yang gak mau kehilangan nyawa. Mereka meminta belas kasih kepada Ye Yuan. Mereka semua bersujud di hadapan Ye Yuan, berharap nyawa mereka bisa diampuni. Ye Yuan menatap ke arah semua orang yang ada di situ dan berkata bahwa dia akan membiarkan orang-orang yang terpaksa mengikuti Ye Changhe. Namun, tidak untuk orang-orang yang sepenuhnya membantu Ye Changhe. Dan yang paling utama ialah 5 pengkhianat. Ye Yuan ingin orang-orang itu dicabut kultivasinya dan dibuang di penjara bawah tanah. Mereka tidak dapat dilepaskan sampai mereka mokat. Waduh, andai aja para koruptor juga kayak gini ya. Wadah. Di situ juga Ye Ming, sang patria ketiga, maksudnya kedua, digeret paksa oleh pasukan milik Ye Yuan. Ia memaki-maki Ye Yuan dan juga Ye Yuan telah berani mencari banyak musuh. Tapi Ye Yuan bodoh amat karena sebagai putra dari pemimpin keluarga, dia harus tegas. Ayah Ye Yuan di situ mempertanyakan kondisi Ye Yuan dan Ye Yuan menjawab bahwa dia baik-baik saja. Ayah Ye Yuan juga berkata kepada Ye Yuan karena Ye Yuan sudah dewasa dan memiliki pemikiran seperti pemimpin keluarga. Jadi ia lega jika posisi kepala keluarga nanti dipegang oleh Ye Yuan. Ye Yuan kemudian bertanya tentang Secret Black Moon. Mulai dibuka dan si ayah menjawab bahwa 10 hari lagi 3 keluarga besar bergabung untuk mengungkapkan Secret Black Moon. Secret Black Moon terletak di bagian terdalam pegunungan Black Moon dan merupakan gua rahasia yang ditinggalkan oleh kekuatan yang hebat sejak dahulu kala. Itu dijaga oleh 3 keluarga besar kota Baiyun. Gua rahasia itu penuh dengan aura spiritual dan terdapat banyak binatang iblis yang kuat. Ada juga banyak harta berharga dan langka di dalamnya, menjadikan tempat perlindungan yang sangat baik untuk dikembangkan oleh seni bela diri.
untuk mencegah pemulung seni bela diri tanpa akhir yang akan menghabiskan sumber daya. 3 keluarga besar kota Bayun menyegel gua tersebut 100 tahun yang lalu dan setuju bahwa gua tersebut hanya dapat dibuka setiap 3 tahun sekali. Ya, dan pada saat itulah para jenius dari beberapa keluarga mulai diturunkan untuk mencari harta karun. Namun, yang jadi permasalahan Ye Yuan adalah tuan muda tertua keluarga yang adalah puncak Longshan, penguasa ranah Kiblat. Jika Ye Yuan ingin pergi ke sana, ia harus bertambah menjadi lebih kuat. Dan ya, bersambung ya guys ya. Ya, terima kasih banyak kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Dan Mimin memohon maaf apabila ada kata-kata Mimin yang kurang pantas atau kurang kalian mengerti. Saya Mr. D pamit dan bye.